Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya, seandainya kita akan membangun satu rumah idaman, rumah yang akan bertahan lama, bukan hanya 10-15 tahun, tetapi kita berpikir itu akan menjadi 20 tahun, menjadi 30 tahun, apa yang akan kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Yang pastinya kita sepakat kalau mencari bahan harus bahan yang terbaik dengan kualitas yang terbaik, dan mencari tukang pun pasti kita mencari tukang terbaik supaya pekerjaan detail demi detail itu baik adanya. Apa yang kita lakukan adalah berusaha bagaimana membuat bangunan menjadi bangunan seturut dengan yang kita impikan. Dan di saat ini, kalau bicara tentang bangunan rumah yang tadi, sekarang kita mau bicara tentang bangunan rohani yang ada di dalam tubuh orang percaya. Sebagaimana kita semakin bertumbuh dari hari ke hari, semakin melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita ingin membentuk satu bangunan rohani yang mempunyai batu penjuru, yaitu Yesus sendiri. Kenapa batu penjuru kita Yesus? Karena dialah prinsip yang utama. Bersama dengan Yesus kita boleh semakin menanjak bertahap-bertahap untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ada satu yang menjadi fakta konkret, menjadi firman Tuhan. Supaya bangunan rohani yang mempunyai batu penjuru Yesus itu semakin lagi baik, dikatakan di dalam firman Tuhan di hari ini, buang segala kejahatan, buang tipu muslihat, buang segala macam kemunafikan, buang kedengkian dan fitnah. Dengan membuang hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kita semakin lagi bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena batu penjuru yang tadi, yaitu Yesus Kristus, yang membuat kita dimungkinkan untuk bertumbuh. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Hanya karena Yesus yang ada pada diri kita, yang ada di dalam hati kita, itulah yang membuat kita mampu bertumbuh dan bertumbuh. 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia adalah kudus. Ayat kita kali ini mau diajak supaya kita hidup kudus. Kenapa kita hidup kudus? Karena Sang Bapa adalah kudus. Sehingga kita yang dikatakan pengikut Kristus, kita akan mengikuti Tuhan kita yang adalah kudus. Salah satu caranya, buang kejahatan, buang tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Oks yang mungkin orang-orang bisa lakukan, tetapi kita mau bilang, selaku orang percaya, kita akan menggunakan mulut kita tidak untuk menyebarkan oks, tetapi bagaimana mulut ini melakukan dan mengatakan yang terbaik, dan bukan fitnah yang kita sebarkan, tetapi mulut ini boleh memberikan berkat. Itu salah satu supaya kita hidup kudus. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama dengan Tuhan, kita bisa meyakinkan diri, kita bisa beribadah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena batu penjuru yang tadi, yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Perilaku-perilaku kita semakin lagi yang kemarin dan hari ini harus lebih baik di hari ini. Dan
dikatakan di ayat 2 dari Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu cara kita, bagaimana kita boleh membuat bangunan yang seturut dengan kehendak Tuhan, tentang apa yang baik dan apa yang tidak. Roh Kudus boleh memberikan pencerahan kepada kita tentang itu, dan kita tidak serupa dengan dunia ini. Buang segala yang tidak berkenan kepada Allah dan yakinlah Tuhan memampukan kita melakukan itu. Kita tidak sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita dengan segala kekurangan kita mungkin jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi saat ini kita sama-sama dikuatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa tangan Tuhan selalu menopang kita. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan, itu menjadi pelajaran buat kita. Sehingga bangunan rohani kita semakin lama semakin baik dan semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ada batu penjuru, yaitu Yesus yang boleh menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama berdoa, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kami diyakinkan bahwa ada bangunan di dalam hati kami, bangunan untuk semakin dekat lagi kepada Tuhan, karena Engkau adalah batu penjuru bagi kami masing-masing ya Allah kami. Engkau yang memampukan kami menjalani kehidupan kami, Engkau yang mengajarkan kami apa yang baik dan tidak, dan melakukan apa yang baik. Dan kami di hari-hari kami, ajar kami supaya kami menjauhkan segala fitnah, segala kedengkian, segala kemunafikan ya Allah kami, dan segala tindakan jahat kami enyahkan dari kehidupan kami. Kami mampu karena Tuhan memampukan kami. Kami berdoa untuk pribadi dan keluarga kami ya Allah kami. Semakin lagi kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, berkati setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, berkati orang-orang yang saat ini bergumul baik tentang ekonomi, baik tentang apapun juga ya Allah kami, termasuk tentang keluarga mungkin. Ajarkan kami supaya kami tetap berserah kepada Tuhan. Jangan kami menyerah dengan permasalahan kehidupan ini. Apapun itu, kami tahu Tuhan lebih besar daripada masalah kami, dan kami sanggup melewatinya pasti, karena Tuhan adalah batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan, salah dosa kami Tuhan ampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.